Hatur benar, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Ayuni Kabel akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Hari ini langsung menyapa dari kantor DPRD Kabupaten Kendal. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kendal Haji Muhammad Makmun SHI. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. baik sehat. Hari ini Pak, ini maaf mengganggu agendanya, ini sibuk sekali ini Pak. Enggak apa-apa, ini di tengah-tengah kesibukan. Oke, sempat menyempatkan waktunya juga ya Harus tentunya. kita Ini sebelumnya agendanya apa tadi Pak ini? Hari ini kebetulan tadi pagi kita menghadiri acara Hari Keluarga Nasional Harganas di Pendopo. Kebetulan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah yang ditempatkan di Kabupaten Kendal, kita sempat menghadiri. Terus habis ini nanti kita akan ada paripurna penyampaian KUA PPAS tahun 2024. Wow, luar biasa. Tapi pastinya di balik kesibukan itu, di belakangnya nih latar belakang sebenarnya yang melatar belakangi Bapak terjun di dunia politik sebenarnya apa nih? Bisa kebetulan saya di DPRD Kabupaten Kendal ini kan sudah 2 periode, Mbak. Sudah 2 periode. Saya terpilih sejak tahun 2014. Ya memang sudah terbiasa dengan hari ini dengan kegiatan-kegiatan di DPRD Kabupaten Kendal dan terutama pemerintah Kabupaten Kendal pada intinya. Sehingga ya mungkin ini apa ya yang melatar belakangi ya memang harapan dan keinginan dari teman-teman relasi-relasi. Waktu itu saya kan aktif di organisasi-organisasi di masyarakat, ada IPNU, ada Ansor, dan organisasi-organisasi yang lainnya itu sehingga apa ya banyak yang mendorong. Kang Makmun maju aja di DPR. Awalnya iya biasanya kan kalau di kampung kayak gitu. Nah, jadi dari dorongan teman-teman dan juga ya tentunya chemistry saya dengan beberapa teman-teman yang ada di PKB pada tentunya banyak, terutama ini kan PKB di Indonesia di era kepemimpinan Caimin ini kan banyak diisi oleh teman-teman aktivis. Lah kebetulan yang ada di Jawa Tengah, yang di DPP itu sudah sering nyambung berkomunikasi. Akhirnya dengan posisi PKB sebagai partai politik yang tentunya membangun kekuatan di seluruh masyarakat dan juga harapan dorongan dari mitra dan relasi di tengah-tengah masyarakat ya akhirnya memutuskan untuk terjun di dunia politik hingga sekarang. Alhamdulillah. Aktivis juga dulu waktu masih kuliah di IAIN begitu ya? Iya di IAIN dulu Mbak. Aktif juga ya di kemahasiswaan juga, senat begitu ya? Di kemahasiswaan intra aktif juga, di PMII di ekstra kampus juga berjalan juga di situ ya. Hingga sekarang terjun di politik menjadi ketua DPRD Kabupaten Kendal gitu ya. Alhamdulillah 2 periode. Periode pertama kebetulan wakil ketua DPRD. Waktu itu. Dan sekarang ketua DPRD. Oke, ini terlepas dari itu semua, ini kan menjelang HUT Kabupaten Kendal ke 418 Pak. Nah ini bagaimana dengan antusias masyarakat sendiri? Ini ngomong-ngomong temanya juga masih ditahan dulu nih, mungkin kejutan juga ya. Gimana nih antusias masyarakatnya sendiri? Alhamdulillah ini hari jadi Kabupaten Kendal yang ke-418 tentunya masyarakat juga cukup antusias. Kita kemarin sudah di launching ada sholawatan di alun-alun, itu kebetulan bebarengan dengan Hari Bayangkara tanggal 1 Juli kemarin bersama Polres Kendal. Kemudian soft launching terkait hari jadi juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal dan kita akan ada yang mungkin menjadi daya tarik masyarakat ini difasilitasi dengan adanya PRK atau Pekan Raya Kendal. Nah, PRK ini yang mungkin nanti akan diisi dengan berbagai macam kegiatan yang di situ masyarakat Kabupaten Kendal bisa langsung melihat. Bisa langsung andil di situ ya. Iya. Wow, luar biasa. Ini tentunya juga bekerja sama juga dengan Pemkab juga, Bupati juga, Mas Diko juga tentunya. Iya, tentunya yang dilakukan. Baik. Kemudian nih sejauh ini juga untuk rangkaian acaranya sudah disebutkan tadi ya. Terlepas dari itu kembali lagi ke DPRD Kabupaten Kendal. Iya. Ini sebenarnya masih menjadi PR dari DPRD Kabupaten Kendal. Suara-suara rakyat apa nih? Ya, intinya rakyat ini masih banyak mengharapkan akan pemerintah yang betul-betul memperjuangkan terhadap kepentingan masyarakat. Jadi memang
ya sesuai dengan undang-undang ini kan kita sebagai penyelenggara pemerintah itu bersama dengan bupati tentunya yang menjadi ledeng sektor ini, harapan akan naiknya kesejahteraan masyarakat ini betul-betul ditunggu oleh rakyat akan action dari pemerintah Kabupaten Kendal ini. Terutama ya baik dari banyak hal, dari proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur, terus kemudian juga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tentunya bisa menaikkan level ekonomi kesejahteraan masyarakat. Di bidang-bidang lain tentunya sesuai dengan kepentingannya, misalkan di dunia kesehatan, dunia pendidikan, semuanya memang butuh peran masyarakat, peran pemerintah dalam rangka bagaimana melayani masyarakat. Karena lagi-lagi tugas dari DPR sendiri kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Iya, melayani rakyat ya. Baik, kemudian ya, terkait hal itu juga infrastruktur nih. Sebenarnya apa rencana DPRD Kabupaten Kendal sendiri untuk meningkatkan aksesibilitas infrastruktur di Kabupaten Kendal ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi juga yang ada di Kabupaten Kendal? Infrastruktur ini memang macam-macam Mbak, dari sisi banyak beberapa hal yang memang harus kita dorong dan kita inovasi. Seperti misalkan yang kita rintis ini kan, kalau infrastruktur yang ada mungkin dari sisi persentasenya sudah agak cukup. Dengan beberapa simulasi anggaran yang ada, baik yang itu dari pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah kabupaten, dan juga tentunya di desa ini kan sudah ada dana desa dan lain sebagainya. Sehingga infrastruktur ini kebutuhannya bareng-bareng kita bikin satu pembangunan di Kabupaten Kendal, dan tentunya ini ada beberapa terobosan yang harus dilakukan. Misalkan akan ada ini Mbak, jalan dari Singorojo langsung menuju Sidomakmur. Ini kan cukup menghemat waktu, tidak muter. Terus kemudian ada jalan misalkan dari Jomerto menuju ke Patean. Itu kan yang hari ini belum begitu terbuka, tapi ketika akses ini dibuka, jadi jarak tempuh lebih dekat dan menghemat waktu juga, dan lebih strategis juga tentunya sebagai bagian dari terobosan infrastruktur dalam bentuk jalan misalkan. Di bidang lain tentunya infrastruktur di sisi irigasi, kebutuhan pengairan terhadap petani ini memang betul-betul butuhkan petani dalam konteks bagaimana bisa sustainable dalam melaksanakan kegiatan aktivitas pertaniannya, karena salah satu yang dibutuhkan itu kan irigasi kebutuhan terhadap air ini mutlak bagi para petani juga. Satu juga di bidang infrastruktur kita masih ditunggu masyarakat. Mudah-mudahan di tahun ini, ini saya belum ngecek kepastiannya, tapi yang jelas untuk pembangunan Pasar Weleri. Pasar Weleri ini kan di APBD kita tahun 2023 ini sudah kita anggarkan sekitar 55 miliar. 50 miliar karena Pasar Weleri ini kan terbakar sejak tahun 2020, mohon maaf, tahun 2020 ini terbakar sampai hari ini kan sudah hampir 3 tahun. Sementara Pasar Weleri ini adalah pusat perekonomian terbesar mungkin di Kabupaten Kendal yang melibatkan ribuan pedagang di sana. Sehingga mutlak masyarakat menantikan infrastruktur dalam bidang pasar ini. Pasti nanti jadi boom banget nih. Karena banyak pelaku usaha juga bekerja di sana juga ya Pak. Sudah betul-betul dinanti Mbak. Sudah betul-betul dinanti karena memang sejak terbakar sampai hari ini 2020 ya Pak ya. 2020 pedagangnya ini kurang adanya satu tempat yang layak untuk menjadi sebuah pasar titik pertemuan antara pembeli dan penjual. Oke, apalagi pada tahun tersebut berdekatan juga pada saat pandemi ya Pak ya? Iya, kemarin itu kan terserang pandemi kita sejak tahun 2020. Mutlak memang kita ngalami banyak hal dari sisi anggaran dan harus tersedot di dunia kesehatan, dunia sosial dan perkembangan ekonomi. Tapi sejauh ini masih aman ya Kabupaten Kendal? Masih aman. Baik Pak, kemudian terkait hal itu juga untuk investasinya sendiri, bagaimana supaya menarik dari investor-investor asing juga masuk ke Kabupaten Kendal? Ini itu kan salah satu
tagline atau jargonnya Pak Bupati kita ini kan salah satunya kan pengen mewujudkan Kendal sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Oke. Jadi pusat industri dan pariwisata. Jadi memang kita ini sudah ada apa ya, kawasan industri Kendal yang ada di Kaliwungu itu sudah cukup menarik. Hari ini sudah jalan di perusahaan, sudah mulai beroperasi, beberapa groundbreaking dan terus menyusul, sehingga kalau dari sisi investasi kita mendorong pemerintah daerah ini untuk betul-betul welcome. Ya. Welcome terhadap investor, di mana tentunya tidak meninggalkan dari peran serta masyarakat. Misalkan ada pembuatan sebuah kawasan industri terutama, kita welcome. Welcome, tapi tentunya salah satu yang harus kita perhatikan khusus adalah bagaimana dengan adanya investor ini kehidupan ekonomi masyarakat kita bergeliat. Misalkan ada rekrutmen tenaga kerja, ya bisa mengutamakan masyarakat Kabupaten Kendal, sehingga misalkan mengurangi pengangguran, secara otomatis bisa menurunkan jumlah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk stunting juga bisa. Untuk stunting, karena itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Sangat ini sekali ya Pak, cabangnya banyak banget. Banyak. Oke, baik, kemudian terlepas dari itu semua sudah dilakukan banyak sekali dari DPRD Kabupaten Kendal. Salah satunya tadi untuk infrastrukturnya, jalan yang tadinya membutuhkan waktu yang lama bisa sekarang hemat waktunya dan juga lebih dekat begitu aksesnya juga. Itu salah satu kepedulian juga dari DPRD Kabupaten Kendal. Bukan sekedar kepedulian sih, tapi sudah tugas ya Pak ya. Bersama-sama lah kita dengan sinergi eksekutif ini harus sinergi. Oke, tentunya masyarakat pun juga bisa kerjasama menjaga infrastruktur tersebut tentunya ya Pak ya. Oke, baik, kemudian ini Pak, harapan ke depan maupun inovasi yang ingin disampaikan dari Ketua DPRD Kabupaten Kendal menuju HUT Kabupaten Kendal yang ke-418 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Juli. Silakan Pak. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-418 ini tentunya Kabupaten Kendal lebih maju lagi dalam rangka proses pembangunan, kemudian pemberdayaan masyarakatnya juga semakin meningkat, dan juga tentunya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal lebih meningkat juga. Harapan kami di usia yang sudah tidak muda lagi menurut kami, usia 418 ini, tentunya Kabupaten Kendal bisa go public, bisa menjadi sentral, misalkan sentral industri yang ada di Kabupaten Kendal itu betul-betul memberi dampak manfaat kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Dan secara keseluruhan ya intinya semakin tambah usia tentunya kita semakin matang dan semakin baik lagi. Oke, semakin matang dan semakin baik lagi tentunya di Kabupaten Kendal. Itu tadi harapan inovasi ke depan juga untuk HUT yang ke-418 Kabupaten Kendal sendiri. Kemudian ini pesan Pak dari sudut pandang seorang Ketua DPRD Kabupaten Kendal, pesan yang disampaikan kepada Tribuners, terlebihnya untuk generasi muda nih, untuk melek politik juga menjelang pemilu 2024 nanti. Silahkan Pak, monggo. Ya, kepada Tribuners semuanya yang hari ini menyaksikan tayangan ini, tentunya di saat ini kita tahu bersama adalah tahun-tahun politik di mana bangsa Indonesia akan mengadakan hajat besar, yaitu pemilu bersama-sama dari pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian ada DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten. Ini semua saya berharap kepada tribuner-tribuner dan generasi muda tentunya di tahun politik ini kita bareng-bareng melek politik. Kita lihat betul-betul siapa calon-calon yang mampu memperjuangkan terhadap nasib masyarakat, siapa yang mampu melakukan peningkatan pembangunan dan akselerasi dalam rangka pembangunan yang ada di Indonesia pada keseluruhan. Dan tentunya jadilah generasi muda yang paham terhadap politik. Jangan sampai generasi muda ini menjadi, harapan saya tidak menjadi golput. Karena sistem demokrasi kita hari ini pilihannya ya masuk di dalam jalur politik yang ada, tentukan pilihan yang sebaik mungkin karena ini akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
Luar biasa dipesan disampaikan langsung dari dalam hati Ketua DPRD ya Pak. Karena merasakan sekali kalau golput itu waduh susah sekali ya Pak. Susah karena golput ini tidak ada ruang sebenarnya benar, Mbak, hanya tidak menggunakan hak pilihnya tapi kemudian tidak punya kuasa apa-apa sampai hari ini kalau kita melihat di Padahal ruang sebenarnya situ. punya hak untuk Walaupun memilih, ya, itu hak juga untuk tidak memilih, tapi saya menyarankan kepada generasi muda ini untuk tetap menggunakan hak pilihnya pilihnya dengan bijak dengan tentunya. bijak tentunya. Oke, baik, last but not least Pak, 3 kata untuk Kabupaten Kendal, silakan. Kendal, ya apa ya? Kalau jargonnya itu satu Kendal handal. Kendal handal. Terus kemudian Kendal membangun, Oke, Kendal berarti. membangun, dan satu lagi tentunya Kendal bangkit. Oke, berarti Kendal handal, Kendal membangun, Kendal bangkit, Bangkit, ya. ya, Kita mau oke. sounding bareng-bareng ya Pak. Ya. Kendal handal, Kendal membangun, dan Kendal Kendal bangkit. bangkit. Oke, ready Pak? Oke. 1, 2, 3, Kabupaten Kendal. Kendal Handal, handal, Kendal membangun, dan Kendal Kendal bangkit. bangkit. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya di Tribun Oke. Topik hari ini. Terima Sehat selalu, kasih. program kedepannya lancar juga. Enggak, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, terus demikian untuk Tribun Topik hari ini. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Bila Mawakili Skina Pria bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.